Kenalkan, nama saya Putu Kartika Widasari, NIM 17025111059. Pada video kali ini saya akan membuat bagaimana cara untuk memasangkan IUD pada wanita. Baiklah, sebelum pemasangan IUD dimulai, kita harus melakukan anamnesis kepada pasien, menanyakan kepada pasien apakah pasien sudah memiliki anak, bagaimana kelahiran sebelumnya, dan pasien mau menjeda kehamilan untuk berapa waktu yang lama, baru kita menentukan alat kontrasepsi apa yang cocok kepada pasien. Kita juga harus memberitahukan apa kelebihan dan kekurangan dari alat kontrasepsi IUD ini kepada pasien. Setelah pasien diedukasi, pastikan kita menanyakan kepada pasien apakah pasien setuju untuk dilakukan pemasangan IUD. Setelah pasien setuju untuk dilakukan pemasangan IUD, setelah mendapatkan inform consent, kita menyuruh pasien untuk membuka celana dan berbaring dengan posisi litotomi di tempat tidur, dan pemeriksa mencuci tangan dan juga menggunakan APD serta menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pastikan juga saat mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, alat IUD masih tersegel rapi dan juga tidak lewat tanggal kadaluarsanya. Baiklah, saya telah menggunakan APD berupa sarung tangan dan juga masker. Sebelum kita melakukan pemasangan IUD, kita harus memastikan letak uterus itu berada pada posisi seperti apa. Jadi, saya akan melakukan pemeriksaan VT bimanual terlebih dahulu terhadap ibu. Sebelum melakukan pemeriksaan VT bimanual, kita harus membersihkan daerah vagina ibu menggunakan antiseptik untuk meminimalisir terjadinya infeksi dengan cara mengambil kapas lalu membersihkannya dari atas ke bawah pada labia mayora, lalu selanjutnya pada labia minora, selanjutnya pada labia mayora lagi, dan mengganti kapas pada labia minora, selanjutnya pada bagian dalam vagina. Selanjutnya saya akan melakukan VT, yaitu dengan cara memasukkan dua jari, yang itu jari telunjuk dan juga jari tengah, ke dalam vagina pasien. Sebelum itu saya akan mengaplikasikan lubrikan pada jari saja supaya pasien tidak merasakan sakit. Selanjutnya, pertama-tama saya akan memasukkan jari tengah terlebih dahulu, baru jari telunjuk seperti ini. Lalu baiklah, seperti ini, dan tangan satunya yaitu tangan kiri terletak di bagian perut ibu untuk meraba fundus pasien, fundus uteri pasien. Baiklah, di sini dirasakan letak uterus itu adalah antefleksi. Selanjutnya, saya akan mengganti sarung tangan dan mempersiapkan alat IUD. Yang pertama adalah buka pembungkus IUD setengahnya dan lipat ke bagian belakang seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan pendorong ini ke dalam tabung inserter. Baiklah, ini sudah dimasukkan di dalam tabung inserter. Lalu selanjutnya saya akan melakukan teknik steril, yaitu lipat IUD dan masukkan ke dalam tabung inserter. Selanjutnya saya akan mengganti sarung tangan yang baru. Baiklah, saya telah melakukan sarung tangan yang baru. Saya akan memasang spekulum pada vagina ibu. Saya akan memasang spekulum pada vagina ya ibu ya. Ini alatnya. Pertama-tama saya akan merasakannya pada ibu di bagian paha, lalu selanjutnya dimasukkan dengan cara seperti ini, baru diputar seperti ini. Dan baiklah, setelah dipasang spekulum vagina, saya akan melakukan tindakan asepsis menggunakan antiseptik pada permukaan serviks dan juga vagina posterior. Selanjutnya, saya akan menjepit serviks dengan tenakulum. Anggap saja ini adalah tenakulum. Saya akan menjepit serviks dengan menggunakan tenakulum untuk mengetahui untuk menentukan bagaimana posisi serviks. Penjepitan dengan tenakulum ini dilakukan pada arah jam 10 sampai arah jam 12, sekitar di sini. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan sondase untuk mengetahui berapa tinggi fundus uteri yang berguna untuk mengetahui berapa panjang IUD yang akan dimasukkan. Dengan cara dimasukkan sondasenya, lalu setelah mencapai fundus dan tidak bisa didorong lagi,
putar sedikit sondasenya untuk mengetahui arah uterus itu seperti apa. Baiklah, setelah ditahuin, kita keluarkan sondase secara perlahan dan kita lihat seberapa panjang lendir pada sondase ini. Baiklah, lendirnya di sini menentukan ukuran uterus. Ukuran uterus ibu pada pasien ini adalah 7 cm dengan posisi anterofleksi. Lalu selanjutnya kita akan memastikan ukuran IUD dengan cara menyesuaikannya dengan tinggi sondase, yaitu tinggal menggeser yang ini. Ini harusnya warnanya biru, tapi saya tidak memiliki warna biru, jadi ini menggunakan warna oranye. Baiklah, digeser untuk menyesuaikan tingginya, yaitu 7 cm. Baiklah, setelah menyesuaikan panjang uterus dengan panjang tabung inserter IUD dengan menggeser leher biru pada tabung inserter, maka keluarkanlah inserter dari kemasan. Lalu kita memasukkan tabung ke dalam uterus secara perlahan sampai batas biru tersebut menyentuh serviks atau sampai dirasakan adanya tekanan. Saat tabung sudah mencapai fundus uteri, perlahan-lahan kita lepaskan IUD dengan cara menggoyangkan inserter. Baiklah, setelah IUD sudah terpasang, kita tarik tabung dan juga inserter secara bersamaan. Lalu selanjutnya, setelah pipa dan tabung inserter keluar, potong sisa benang sehingga bisa sepanjang 2-3 cm dari os serviks. Ya. Lalu selanjutnya kita lepaskan tenakulum, dari pemasangannya tadi kita lepaskan. Selanjutnya kita melepaskan spekulum yang tadi seperti ini. Jadi kita arahkan seperti ini dan kita lepaskan. Lalu selanjutnya saya akan meletakkan alat-alat pada tempatnya dan mensterilisasikan alat-alat pada larutan klorin dan melakukan cuci tangan prosedural kembali. Baiklah, selanjutnya adalah video untuk melepaskan IUD dari rahim. Jadi pertama-tama yang perlu dilakukan adalah seperti biasa asepsis dulu, bersihkan vagina dengan menggunakan kapas steril yang telah berisi antiseptik, dilap, ya, lalu pasang spekulum, masukkan spekulum seperti ini, lalu diputar seperti ini dan kunci spekulum, lalu amati melalui spekulum benang IUD. Baiklah, benang IUD terlihat di bawah serviks sepanjang 2-3 cm. Selanjutnya yaitu jepit benang IUD menggunakan ring forceps. Jepit dan tarik IUD. Baiklah, IUD telah dilepaskan. Selanjutnya, lepaskan spekulum dari serviks seperti ini, lalu dihadapkan seperti ini dan lepaskan. Baiklah, prosedur pelepasan benang IUD atau ekstraksi alat kontrasepsi IUD telah selesai. Demikian tadi merupakan video bagaimana cara untuk memasangkan IUD pada pasien. Setelah prosedur pemasangan IUD selesai, pastikan untuk menyuruh pasien menggunakan kembali pakaian dalamnya dan kita berikan edukasi kepada pasien kalau 3-6 bulan setelah pemasangan IUD nanti memungkinkan haid pasien tidak akan berjalan normal, misalnya akan mengalami pendarahan yang lebih banyak dan juga merasakan nyeri, namun hal itu merupakan normal dialami.
Sekian video dari saya untuk pemasangan nanti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Kartika Dasari, NIM 17025111059. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memasang KB implan pada seorang wanita. Jadi sebelum dimulai prosedurnya, pertama-tama kita harus melakukan anamnesis kepada pasien. Anamnesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah bagaimana riwayat ginekologi pasien, bagaimana riwayat pasien anaknya sebelumnya, berapa memiliki anak, dan lain-lain. Dan pasien ingin menjeda waktu memiliki anak berapa lama. Selain itu juga kita harus menjelaskan apakah kelebihan dan kekurangan menggunakan KB implan, dan juga kontraindikasi dan juga indikasi menggunakan KB implan. Setelah mendapatkan informed consent dan pasien setuju untuk dilakukan pemasangan KB implan, maka selanjutnya kita meminta pasien untuk mencuci tangannya sampai ke 8 atau 10 cm di atas siku sampai ke tempat pemasangannya. Kalau bisa cuci tangan itu memakai antiseptik, tapi sebenarnya kalau sabun dan juga air juga udah cukup untuk menghilangkan bakteri dan menjaga sterilisasi pada tangan pasien. Dan kita sebagai pemeriksa juga harus melakukan cuci tangan prosedural dan juga memakai alat perlindungan diri. Selanjutnya, setelah cuci tangan dan juga memakai alat perlindungan diri, kita akan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pemasangan KB implan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk memasang implan, di sini ada manekin tangan lengan atas, lalu ada pisau bedah dan juga mata pisau bedahnya berukuran nomor 11, blade no 11, lalu ada 3 batang implan, ada trokar, ada pinset, ada anestesi lidokain, ada duk steril, ada gloves atau sarung tangan, dan juga ada kasa. Baiklah, pertama-tama setelah mencuci tangan kita harus menggunakan sarung tangan steril. Baiklah, setelah menggunakan sarung tangan steril, lalu selanjutnya kita menempatkan duk bolong atau duk lubang pada tempat yang akan dimasukkan KB implan. Selanjutnya adalah menginjeksikan anestesi lokal sebanyak 0,3 sampai 0,5 cc intrakutan pada tempat sayatan. Sini subkutan 0,3 sampai 0,5 cc. Lalu selanjutnya adalah melakukan suntikan anestesi lokal subkutan secara infiltrasi di antara pola insersi nomor 1, 2, nomor 3 dan nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 masing-masing 1 cc. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 masing-masing 1 cc. Lalu selanjutnya kita menunggu 1 sampai 2 menit dan memeriksa anestesi dengan menjepit kulit menggunakan pinset tanpa menanyakan kepada pasien apakah terasa sakit atau tidak. Kalau pasien masih merasa sakit, berarti anestesi belum bekerja. Baiklah, anestesi sudah bekerja karena pasien tidak mengeluhkan adanya rasa sakit. Lalu selanjutnya adalah melakukan sayatan pada kulit selebar 2 mm dengan cara menusukkan ujung pisau nomor 11 dengan posisi 45 derajat. Sayatannya selebar 2 mm. Lalu selanjutnya adalah memasukkan ujung trokar melalui sayatan hingga ujung trokar berada tepat di antara kulit dan subkutan. Baiklah, trokar ini dimasukkan sampai batas pada tanda negatif 1 pada pangkal trokar, tepat berada pada luka sayatan. Jadi trokar ini berada di antara kulit dan jaringan subkutan, seperti ini. Lalu selanjutnya adalah menarik pendorong trokar keluar. Seperti ini. Dan memasukkan batang implan ke dalam trokar dengan menggunakan jari atau pinset. Bisa menggunakan jari atau bisa menggunakan pinset seperti ini. Nah,
Selanjutnya adalah memasukkan kembali pendorong trokar dengan mendorong batang hingga terasa ada tahanan. Ya. Lalu memfiksasi pendorong trokar dengan satu tangan dan menarik trokar sampai pangkal trokar menyentuh pangkal pendorong. Lalu selanjutnya adalah menarik trokar dan pendorongnya secara bersama-sama sampai batas tanda untuk melepaskan implan. Ujung trokar harus tetap berada di bawah kulit. Nah, selanjutnya adalah menentukan bahwa batang implan telah lepas dari trokar dengan cara memegang dan merasakan pada area tempat dimasukkannya batang implan. Selanjutnya adalah memfiksasi ujung implan yang telah terpasang dengan jari telunjuk agar tidak terdorong trokar. Lalu selanjutnya adalah mengarahkan ujung trokar untuk memasang batang implan berikutnya 15 derajat terhadap arah pertama atau sesuai dengan pola yang telah dibuat. Sambil tetap memfiksasi ujung batang implan yang pertama, selanjutnya adalah menusukkan trokar dan pendorongnya sesuai dengan langkah sebelumnya untuk memasang batang implan yang kedua. Selanjutnya adalah mengeluarkan batang trokar dan memasukkan implan yang kedua. Bisa menggunakan jari atau menggunakan pinset dan memasukkan kembali batang implannya. Hal ini diulangi sampai batang implan, batang ketiga dan batang keenam telah masuk semuanya. Lalu setelah ini adalah memeriksa dan menghitung jumlah batang yang telah terpasang untuk meyakinkan bahwa tidak ada ujung batang yang keluar. Lalu selanjutnya adalah melakukan palpasi ujung batang implan pada sisi luka untuk meyakinkan bahwa tidak ada ujung batang yang keluar, dan perlahan-lahan mengeluarkan trokar dari tempat sayatan. Lalu difiksasi agar ujung batang implannya tidak keluar. Nah, selanjutnya menutupi luka dengan band aid dan dibuka dulu duk sterilnya, lalu menutupi luka dengan band aid dan supaya bisa terfiksasi dengan sempurna, kita bisa membalutnya dengan kasa steril. Lalu setelah selesai memfiksasi dengan kasa steril, kita memasukkan alat-alat instrumen seperti trokar, pendorong trokar, binsuri, pinset ke larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kita membilas jarum dan semprit dengan larutan klorin 0,5% dan menempatkannya pada tempat khusus. Lalu kita membereskan alat-alat yang telah digunakan tadi dan membuang sampah medis ke dalam tempat yang sudah ditentukan. Membuka sarung tangan dan merendam sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, lalu mencuci tangan kembali dengan air dan sabun. Prosedur selanjutnya adalah prosedur bagaimana cara mengeluarkan KB implan. Di sini sebelum melakukan prosedur, dokter harus melakukan cuci tangan prosedur dalam langkah dan juga sudah mencuci tangan dengan larutan antiseptik selama 1 menit. Lalu memakai sarung tangan steril dan pertama-tama adalah melakukan antisepsis kulit di mana implan ditanamkan. Saya akan melakukan antisepsis kulit dengan menggunakan alkohol dari luar ke dalam seperti ini di tempat implan ditanamkan, lalu akan memasangkan duk steril. Selanjutnya saya akan memberikan anestesi lokal 0,3 sampai 0,5 cc intrakutan pada tempat sayatan dan pada tempat yang telah ditentukan. 0,3 sampai 0,5 mili. Lalu selanjutnya
Selanjutnya adalah menyuntikkan anestesi lokal subkutan secara infiltrasi di bawah setiap ujung batang implan sampai sepertiga panjang batang. Tiga, 4, 5, 6. Baiklah. Selanjutnya adalah memeriksa efek anestesi lokal dengan cara menjepit kulit pasien tanpa menanyakan kepada pasien apakah terasa sakit atau tidak. Baiklah, pasien tidak mengeluhkan adanya rasa sakit, berarti efek anestesi telah bekerja. Selanjutnya adalah melakukan sayatan kulit sebesar 3-4 mm sedekat mungkin dengan keenam ujung implan. Saya akan melakukan sayatan di sini. 3-4 mm lebarnya. Baiklah, saya telah melakukan sayatan 3-4 mm. Selanjutnya adalah membebaskan keenam ujung batang dari jaringan ikat sekitarnya secara tumpul dan berhati-hati. Ya. Selanjutnya adalah menentukan batang implan yang paling mudah untuk dijaput, dimana yang paling mudah untuk dijaput ini merupakan yang ujung dekat sayatan dan batang yang teraba. Ini. Selanjutnya adalah memfiksasi dan mendorong batang implan hingga ujung implan berada pada sayatan. Baiklah, selanjutnya adalah menjepit ujung batang dari jaringan ujung batang implan dengan klem dan membersihkannya dari jaringan ikat sekitarnya hingga ujung batang tampak pada luka. Menjepit ujung batang yang bebas dari jaringan ikat dengan klem, lalu menariknya keluar. Baiklah, hal ini dilakukan untuk keenam batang plan yang telah tertanam. Selanjutnya adalah melakukan perawatan luka dengan cara menghentikan dulu perdarahan dengan menggunakan kasa atau kapas. Lalu selanjutnya adalah memberikan bandage pada luka. Sebelumnya melepaskan dulu dok steril, lalu di bandage lukanya. Bisa juga diperkuat menggunakan kasa. Baiklah, sekian tadi merupakan video pemasangan IUD, pelepasan IUD atau ekstraksi IUD, pemasangan implan dan juga pelepasan implan dari saya. Sebelum pasien boleh dipulangkan setelah memasang ataupun melepaskan implan, kita harus mengedukasi pasien apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara merawat lukanya agar tidak terdapat infeksi tambahan dalam luka tersebut. Sekian video dari saya, terima kasih.